Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Latu Pandita Channel, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan semua yang bersifat positif. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya memiliki salah satu topik yang saya ingin bahas terkait dengan berkuliah di UT sambil kerja. Jadi, uh, saya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba saya kepikiran untuk kuliah di universitas terbuka yang tadinya orang banyak berpikir bahwa universitas terbuka itu adalah universitas yang tidak terlalu bagus begitu ya. Alasannya sih karena oh ya online ya ini segala macam. Tapi selama pandemi ini saya sadar bahwa kebutuhan untuk kuliah online itu sangat-sangat tinggi begitu ya dan sangat menjadi referensi untuk saat ini. Nah, waktu itu bulan 7 2021 itu bulan Juli saya gabut banget gitu, gabut karena ngerasa kayak apa sih yang harus dilakukan gitu. Waktu itu saya lagi menunggu ijazah saya kelar gitu ya untuk master saya kepikiran kan dari dulu saya suka banget sama bahasa Inggris. Nah, saya juga sebenarnya masih ngajar bahasa Inggris dan aktivitas sehari-hari saya itu adalah bahasa Inggris. Saya suka sekali nonton-nonton podcast, YouTuber-YouTuber yang memang berbahasa Inggris. Saya ngerasa memang English is one of the best part in my life gitu, yang benar-benar aku harus lakukan gitu. Dan akhirnya saya jatuh pada kesimpulan bahwa karena saya juga guru bahasa Inggris di sekolah, saya juga aktivitasnya bahasa Inggris, saya juga I love English, saya juga mantan debater, dan even tahun ini aku juga masih akan berdebat tahun ini, so I think I need that. Dan intinya sih saya fokus dengan bahasa Inggris sehingga saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, waktu itu aku galau sekali gitu memilih seperti apa modelnya saya cari-cari gitu. Soalnya kan saya takut gitu kalau misalnya perkuliahan meskipun mereka online tapi masih tetap harus kayak ngikut kelas tiap hari. You have to stay in front of the Zoom atau seperti apa gitu. Dan ternyata ada paket-paket yang memang UT tawarkan gitu. Ada kalau mereka bilangnya sih non pendas, pendas, dan ada juga TTM, non TTM. Ada juga semi TTM. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri informasinya. Dan kalau misalnya ada yang keliru-keliru bagi yang sudah paham betul dan juga anak UT juga nanti bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. But anyways, I hope there's no something wrong on my information. Jadi waktu itu aku lihatlah tuh ada pendas dan non pendas. Jadi pendas itu kayak pendidikan kayak usia dini gitu loh. Jadi non pendas guru tapi jadi maksudnya FKIP gitu ya, ilmu pendidikan, karena ada jurusan-jurusan lain, jangan salah. Jadi di UT itu banyak sekali jurusan-jurusan. Nah, saya khusus berbicara masalah FKIP. FKIP itu terdiri atas non pendas dan pendas. Pendas itu kayak terkait dan misalnya kayak PGSD dan sejenisnya lah ya, ilmu pedagogi dan sebagainya. Nah, kalau yang saya tuh non pendas, jadi memang saya guru bahasa Inggris, pokoknya semua guru lah di situ kayak memang ada ininya kayak guru matematika, biologi, seperti itu kira-kira teman-teman. So, singkat cerita, saya buka-buka tuh, aku bilang gimana ceritanya aku bisa kuliah sementara aku apa ya namanya udah tua banget gitu ya, udah ibaratnya tuh udah nggak sesuai dengan usia S1. Nah, saat itu aku udah ya 2 tahun yang lalu, last year. Berarti aku 32 ya, menuju ke 32 waktu itu. Dan saya cari-cari informasi ternyata tidak ada batasan umur, dan saya melihat beberapa riwayat orang yang sudah lulus, bahkan ada orang yang ngambil S1 lagi di saat dia sudah doktor gitu karena mau ngambil ilmu baru. Dan itu gila banget. Saya terinspirasi dengan itu. Saya udah selesai S2 lalu kemudian aku ngambil S1 lagi. Ya sebenarnya nambah ilmu dan kemudian of course nambah gelar itu penting karena akan berguna buat masa depan. Apalagi aku orang yang memang pernah berkecimpung di dunia perbahasa Inggrisan, terus aku mikir ya why not gitu, kenapa aku tidak memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. I think it's a good opportunity gitu. Dan ya, pendidikan itu adalah ilmu dan kita bisa share the knowledge, dan aku lebih mungkin pengetahuan aku yang tadinya cuma segini jadi segini banget gitu, harapannya sih begitu. Nantilah dilihat akhirnya kayak gimana. So aku choose lah yang non pendas, non TTM, dan ternyata di situ memang non TTM kita bebas memilih berapa SKS yang kita mau pilih gitu. Dan waktu itu aku langsung kepikiran, kalau misalnya aku bebas memilih ini SKS yang saya ini bebas mata kuliah yang saya mau pilih satu atau dua mata kuliah per semesternya, itu already okay. Dan udah aku pilih-pilih lah mata kuliah yang memang aku minati segala macam sampai akhirnya terkumpul 23 SKS hampir full
teman-teman. Jadi walaupun aku nggak paket, aku milihnya full. Dan belakangan saya tahu bahwa sebenarnya si non pendas ini tidak ada istilah drop out gitu. Jadi kita bisa lulus 20 tahun, 10 tahun as long as kita masih hidup ya. Kayak gitu. Jadi kita masih bisa sebagai status mahasiswa. Jadi nggak ada ya, tapi memang kalau fail atau gagal itu harus ngulang, harus bayar lagi gitu. Nah, itu yang sangat saya suka sekali dari UT yang saya apply ini. So at that time ada 2 jurusan yang diperhadapkan saya atas kebingungan itu gitu. Kayak ada English Literature atau sastra Inggris bagian penerjemahan, dan ada pendidikan bahasa Inggris. Terus aku mikir, well aku kan guru nih, baik mungkin SPD kali ya, dan memang cita-cita aku jadi dosen gitu. Nah, setahu aku kalau orang lulus dari luar negeri itu mostly mereka of course di expect bisa bahasa Inggris gitu. Terus aku mikir nanti juga ada jurnal internasional, ya udah aku ambil pendidikan bahasa Inggris karena menurutku meskipun mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris itu akhirnya dicetak untuk menjadi guru, tapi memang pada akhirnya dia juga bisa mengembangkan kemampuan diri pribadinya. Of course, kalau kita mau mengajarkan sesuatu, kita harus terlebih dahulu menguasai kan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya aku jatuh pada kesimpulan, udah aku milih PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Dan waktu itu aku milih UPBJJ, benar nggak sih penyebutannya UPBJJ ya. Jadi semacam satuan unit di setiap provinsi UT, dan itu ada hampir di semua provinsi Indonesia, bahkan ada yang 2 kalau nggak salah. Kayak misalnya katakanlah Bandung, ada UPJJ Bandung dan ada yang UPJ yang lain gitu. Atau misalnya di Makassar karena ada 2 gitu. Misalnya Kota Madianya ada 2 juga, tapi kebetulan di Makassar cuma 1 aja sih. Kayak ada kota-kota besar misalnya Jakarta bisa sampai 3 gitu ya. Dan itu ada di setiap provinsi, dan saya milih UPJJ Makassar. Dan akhirnya saya registrasi, dan registrasinya juga sangat mudah banget gitu. Yang pastinya seingat saya itu harus memiliki SK gitu mengajar. Nah, kebetulan karena saya pilih pendidikan bahasa Inggris, artinya FKIP, itu memang UT harus ada persyaratan kita guru begitu ya. Karena kan apalagi saya ambilnya kelas pekerja ya. Jadi ya saya lupa tadi bilang, saya kelas pekerja non TTM non pendas. Artinya untuk kelas pekerja dia memiliki kespesialan ikut tuton atau tutorial online. Artinya tidak pernah bertemu tatap muka baik secara virtual maupun secara di kelas gitu. Jadi kayak dosen-dosennya itu adanya di online. Jadi dia upload tugas-tugas, kemudian dia mengomentari hasil diskusi kita, dan kemudian menilai secara digital. Pokoknya nggak ada perkuliahan secara ini kecuali speaking kayak semester ini aku ikuti. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Nah, pada saat itu kan aku udah punya SK gitu, akhirnya aku mencoba untuk mencari SK saya, di scan lalu kemudian dikirimkan, dan kemudian dia minta juga transkrip terakhir. Nah, terus aku bilang, oh iya karena memang ada masukan S1 dan masukan SMA. Jadi di UT itu ada istilah masukan SMA dan masukan S1. Nah, S1 itu diperuntukkan bagi orang-orang S1 atau diploma ya, ada pilihannya situ sarjana garis miring S1, diploma 4, 3 dan seterusnya. Jadi kayak D1 pun yang istilahnya mau konversi nilai atau tidak pun juga boleh mendaftar. Makanya tidak ada batasan usia. Juga ada masukan SMA. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA dan merasa, tapi bukan yang kelas pekerja loh ya, karena tidak di expect SMA itu ambil kelas pekerja karena mereka masih punya banyak waktu. Jadi disarankan ikut web. Artinya dia tetap ikut perkuliahan secara online atau mungkin sekali 2 kali ke UPJJ secara offline atau secara luring gitu ya. Nah, untuk saya totally tutorial online ya. Dan itu memang dibedakan sekali. Nah, akhirnya karena saya udah selesai S1, bahkan S2 saya udah selesai, namun yang saya story itu adalah S1. Ngapain juga S2 saya pertanian terus saya memilih S1, kan nggak nyambung gitu. Orang yang diterima kan S1 ya. Dan aku store lah karena kebetulan jurusanku pertanian. Ya bisa dikatakan sih ada sedikit plus minusnya ya. Karena aku benar-benar harus belajar dari dasar gitu ya. Meskipun aku punya basic bahasa Inggris, artinya saya sudah praktisi bahasa Inggris, guru bahasa Inggris pula kan ya. Namun menurut saya kalau teman-teman sekalian mau ambil di UT
karena mau konversi nilai, misalnya nih contoh sastra Inggris ke pendidikan bahasa Inggris, misalnya tadinya ada teman-teman yang kuliah sastra Inggris terus tidak selesai, itu boleh ngambil dan kalau bisa sejurusan sehingga ada istilah konversi, teman-teman tidak perlu menyelesaikan selama itu sampai 3 sampai 4 tahun, jadi kayak bisa menghemat biaya juga, biaya kuliah. Karena saya bilang sih ini UT ini murah sama seperti karena dia kan universitas negeri. Sekedar info buat teman-teman, universitas terbuka ini adalah universitas negeri kawan-kawan, universitas kalau nggak salah ke-45 di Indonesia dan salah satu universitas tertua, dan di banyak sekali rekor muri yang UT raih gitu prestasinya, kayak universitas online terbaik di Indonesia, of course, karena banyak sekali juga universitas-universitas baik swasta doang sih yang biasanya online, dan memang UT dari dulu gitu dia dibangun sekitar 980-an gitu. Jadi kayak udah lama banget. Nanti bisa dicek sendiri teman-teman kalau saya ada salah. Pokoknya something 90 80s lah gitu. So, akhirnya balik lagi ke pendaftaran tadi. Saya kalau nggak salah mendaftar mendaftar itu membayar 100.000 saja. Tapi include sama kayak biaya SKS-nya dan jadi kawan-kawan aku kemarin membayar 100.000 rupiah, tapi itu disertakan include istilahnya itu maksudnya digabungkan sama pembayaran SPP dan kemudian pembayaran buku dan biaya pengiriman buku. Nah, teman-teman yang harus perlu diketahui, kalau teman-teman itu ambil kelas tutor non TTM, artinya teman-teman wajib membeli modul. Nah, ada beberapa teman yang bilang kenapa sih harus beli modul? Karena kan ada virtual, itu teman-teman beda banget gitu kalau menggunakan buku dibandingkan menggunakan versi online gitu di virtual baca, karena mereka memang menyiapkan itu gitu dan passwordnya itu sebenarnya terbuka untuk umum, I don't know, tapi kayaknya kalau misalnya mau diakses itu bebas-bebas aja itu, karena sebenarnya itu open access, karena aku pernah download sebelumnya aku jadi mahasiswa, udah pernah coba buka-buka materinya. Menurutku worth it sih, cuma memang aku bilang materi-materi yang mereka sajikan itu masih kayak buku 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu apakah memang itu masih relevan atau tidak, tapi yang saya rasakan adalah still okay, karena aku nggak punya comparison kan, kayak gitu. So, waktu itu aku terdaftar lah sebagai mahasiswa di semester kedua. Ini yang seru juga nih kawan-kawan, karena saya tuh justru masuknya bukan di semester pertama, jadi kayak saya masuknya di semester genap. Jadi saya sekarang itu adalah semester 2 di semester ganjil tahun akademik 2022. Nah sekarang kan aku semester 2, jadi kayak udah hampir setahun dan bentar lagi ujian. Gak kerasa banget gitu sampai di sini perjuangannya, dan memang itu rada berat sih. Ada beberapa hal kenapa saya mengatakan demikian, nanti saya bisa bahas di vlog selanjutnya. Tantangan-tantangan untuk anak UT khususnya non TTM, non pendas, non TTM, untuk kelas pekerja juga. Wow, it's something that you have to really consider before you go to apply. Dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk hal demikian. So, saya udah mendaftar nih segala macam, dan lazimnya kan kalau misalnya kita mahasiswa baru, kita tuh ikut orientasi, dan waktu itu juga orientasinya online. Ada juga yang bisa ke sana gitu berpartisipasi, tapi yang bagi nggak ikut ya bisa online gitu, nggak ikut yang offline-nya. Nah akhirnya saya nggak ikut apa-apa karena waktu itu saya kebetulan menikah gitu, menikah. Jadi memang gimana ya, UT ini menurut saya spesial banget, sangat mengakomodasi orang-orang yang tidak memiliki waktu yang cukup gitu ya, dan kemudian tetap menimba ilmu, dan mereka profesional. Orang-orang yang mengajar di situ adalah orang-orang terpilih, mereka diseleksi, mereka digaji sebagai tutor, istilahnya tutor ya dalam bahasa UT ya, itu bahasa kerennya. Dan tutor kita itu adalah dosen yang bisa saja mengajar di universitas lain atau bisa saja dipekerjakan di universitas terbuka itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya dari UGM, you know the quality kan, dari TB atau dari mana-mana gitu. Dan anyway, jadi seperti itu pendaftaran saya, dan sejauh ini yang saya rasakan adalah something that I'm going to tell you also, that UT itu untuk saya mendaftar kemarin tidak ada tes CBT, tes ini kayak semacam SNPT untuk masuk. Saya nggak tahu kenapa tidak ada seleksi, padahal UT sendiri itu mengadakan SNPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu, dan UT salah satunya. Mungkin hanya jurusan tertentu, nanti coba teman-teman cross check juga, cari-cari informasi tentang itu, tapi I'm gonna help you as well. Kita bahas di video selanjutnya. Yang pastinya saya tidak ada seleksi sama sekali. Mungkin ya mohon maaf, mungkin IPK udah dilihat bagus, pasti yakin menyelesaikan kuliah dengan baik, karena kadang-kadang UT itu menjadikan itu beban juga
untuk mereka ketika ada mahasiswa nggak lulus-lulus gitu. Makanya banyak slogan yang bilang, oh UT itu adalah universitas yang gampang masuk susah keluar atau IPK-nya paling susah didapatkan. But I don't think so. Kalau kalian benar-benar memanage waktu dan belajar dan merasa yakin, karena kalau saya pribadi milih bahasa Inggris karena ya saya yakin bisa lulus terbaik, baik dan bagus gitu. Karena saya udah punya basic bahasa Inggris. Terus pertanyaannya, terus kalau udah punya basic bahasa Inggris kenapa pilih lagi? Ya karena aku guru gitu. Aku pengen mengajarkan secara terstruktur ke anak didik saya, entah anak mahasiswa maupun siswa gitu di sekolah yang saya tempat mengajar gitu. So, sekian dulu teman-teman informasinya. Jadi ini khusus untuk pendaftaran saja. Next time mungkin aku bahas bagaimana sih tantangan yang saya hadapi selama berkuliah di non-tutun kelas pekerja non-TTM. Dan tentunya ini adalah spesifik banget ya teman-teman karena berdasarkan pengalaman saya sendiri. So, terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.